Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian syirik. Dan kami di sini akan mewawancarai salah satu ustadz di Pondok Budaya Kewaron. Mungkin bisa langsung pertanyaan pertama, Mas Radit. Untuk pertanyaan pertama mengenai syirik. Pertanyaannya pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang syirik? Menurut saya, syirik adalah itikat ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Umumnya menyekutukan dalam uluhiyah Allah yaitu hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apa dampak dari perbuatan syirik tersebut? Yang saya ketahui, salah satu dari dampak perbuatan syirik adalah dosa tidak diampuni. Artinya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghindari perbuatan syirik yang dilakukan oleh seseorang? Bagaimana menurut Anda? Yang saya ketahui, cara yang pertama itu harus ikhlas dalam berbuat. Apapun yang dilakukan saat pribadi itu harus ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Yang kedua itu yakin adanya balasan Allah, meyakini bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan balasan Allah kelak di akhirat. Untuk yang ketiga itu memperbanyak zikrullah, mengingat kepada Allah dari penyakit hati. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat adalah apa penyebab munculnya syirik pada seseorang? Salah satunya adalah lemahnya iman. Pengertian dari lemahnya iman adalah penyakit yang menyerang hati seorang mukmin. Itu termasuk penyakit yang berbahaya karena bisa menyebabkan terjatuhnya dalam kemaksiatan, meremehkan kewajiban, kerasnya hati, sempitnya dada, bahkan sampai berujung kepada kemusyrikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, apa perbedaan dari syirik besar dan syirik kecil? Perbedaan dari syirik besar dan syirik kecil adalah, untuk yang pertama, syirik besar. Syirik besar adalah mempersekutukan Allah dengan mengambil tandingan lainnya seperti berhala untuk diibadahi. Untuk yang syirik kecil adalah hal dalil perkataan, namun tidak sampai derajat syirik akbar atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Lalu apakah ada contohnya syirik besar dan syirik kecil itu? Syirik besar itu yang seperti apa? Syirik kecil contohnya seperti apa? Untuk syirik besar contohnya adalah salah satunya menyembelih hewan untuk dipersembahkan selain kepada Allah, seperti disembelih untuk laut selatan. Dan untuk contoh syirik kecil, salah satunya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Oh begitu. Jadi intinya perbedaan dari syirik besar dan syirik kecil itu, syirik besar kenanya di batin,
syirik kecil kenanya di zahir, yaitu perbuatan atau perkataan. Ya, Sekian penjelasan dari narasumber kita. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.